Sesudah malam fajar mereka bersama Yesus, surga mulai. Habislah kerja, oh fajar mulia. Sesudah malam hari bermain. Sesudah malam Terang pimpin aku kepada Bapa yang ku sembah. Tidak dapatnya dengar namaku sesudah malam negeri indah. Shalom, pemirsa yang diberkati Tuhan. Kita bertemu kembali dalam seri Renungan Pagi. Pada pagi hari Sabat ini saya rindu kita bersekutu bersama-sama. Kita akan berdoa terlebih dahulu. Tuhan Bapa di surga, di pagi hari Sabat ini Tuhan, sekali lagi Engkau masih memperhatikan kami, dan kami rindu untuk melihat kasih Tuhan dari semua kehidupan kami, baik di masa lalu, dan kami rindu Tuhan akan menuntun kami di masa yang akan datang. Sementara kami akan menikmati perbaktian kami dalam satu hari ini, Tuhan, kami ingin kami merenungkan firman-Mu. Berkati kami, urapi kami, jadilah kehendak-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Renungan pagi kita hari Sabat 14 Desember 2024 yang berjudul Kepala Segala Penderita. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ketika Yohanes 2 ayat 2 berkata, dan ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. 1 Yohanes 2 ayat 2. Teladan yang sempurna tentang cinta Kristus terhadap orang tua. Bersinar dengan kemuliaan yang tidak samar-samar dari kabut sepanjang zaman. Selama hampir 30 tahun dengan bekerja keras setiap hari. Ia telah menolong menanggung beban di rumah tangga. Dan sekarang dalam kesengsaraannya yang terakhir sekalipun, ia teringat menyediakan keperluan ibunya yang sudah janda dan sedang bersusah itu. Roh yang sama akan kelihatan pada setiap murid Tuhan kita. Mereka yang mengikuti Kristus akan merasa bahwa menghormati serta menyediakan keperluan orang tua mereka merupakan sebagian dari agama mereka. Dari hati di mana terdapat kasihnya, ayah dan ibu tidak pernah gagal untuk mendapat pemeliharaan dan simpati yang lemah lembut. Saudaraku, dan sekarang Tuhan melihat kemuliaan menghadapi maut. Suatu tebusan bagi umat manusia dalam penyerahan hidupnya yang berharga. Kristus tidak disokong oleh kegembiraan yang penuh kemenangan. Semuanya merupakan kegelapan yang menekan. Bukannya takut akan kematian yang berat pada perasaannya. Bukannya perasaan sakit dan kehinaan salib yang menyebabkan kesengsaraannya yang tidak terperikan. Kristus adalah kepala segala penderita. Tetapi penderitanya berasal dari perasaan tentang jahatnya dosa itu. Dengan mengetahui bahwa oleh berjinak-jinakkan dengan kejahatan, manusia telah dibutakan sama sekali. Kristus melihat alangkah dalamnya dosa itu sudah masuk dalam hati manusia. Dan alangkah sedikitnya orang yang mau melepaskan diri dari kuasanya. Ia mengetahui bahwa tanpa pertolongan dari Allah, manusia mesti binasa
dan ia melihat orang banyak sedang binasa meskipun pertolongan yang limpah mudah diperoleh. Di atas Kristus sebagai pengganti dan pengaku kita terletak kejahatan kita semuanya. Ia disebut seorang pelanggar agar dapatlah ia menebus kita dari tuntutan hukumnya. Kesalahan setiap keturunan Adam sedang menekan hatinya. Murka Allah terhadap dosa, pertunjukan yang mengerikan tentang sikap tidak senang Allah karena kejahatan memenuhi jiwa anaknya dengan kegemparan. Selama masih hidupnya, Kristus telah memasyurkan kabar baik tentang kemurahan Bapa dan kasih-Nya yang mengampuni kepada dunia yang sudah jatuh. Keselamatan bagi orang yang paling berdosa merupakan temanya. Tetapi sekarang, dengan beratnya kesalahan yang mengerikan yang ditanggungnya, ia tidak dapat melihat wajah Bapa yang mendamaikan itu. Pencabutan wajah ilahi dari juru selamat pada saat kesengsaraan yang hebat itu menusuk hatinya dengan suatu kesusahan yang tidak pernah dapat dipahami sepenuhnya oleh manusia. Sangatlah besarnya kesengsaraan ini sehingga penderitaan jasmaniahnya hampir tidak terasa lagi. Dikutip dari buku Alfa dan Omega jilid 6 halaman 403-404. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang dapat kita renungkan dari pelajaran tadi? Seberapa menakjubkankah mengetahui bahwa dia yang terpisah dari Bapaknya pada saat penderitaan yang terdalam menolak untuk membiarkan apapun memisahkan saya dari kasih-Nya. Semoga damai sejahtera surga boleh menjadi bagian kita sepanjang satu hari ini, baik dalam aktivitas ibadah kita maupun aktivitas-aktivitas yang lain. Biarlah Tuhan memberkati kita. Mari kita tutup dengan doa. Terima kasih Tuhan sudah membekali kami dengan firman-Mu di pagi hari ini. Kami tahu Yesus telah terpisah dari Bapa hanya untuk menyelamatkan kami manusia yang berdosa ini. Dia rela mati, dia rela mengalami kesengsaraan, tetapi oleh karena kuasa dan kemurahan Bapa, dia bangkit dan menyediakan tempat bagi kami untuk kami dibawa ke dalam kerajaan surga. Terima kasih Bapa, terima kasih atas pertolongan-Mu melalui Yesus Kristus, dan biarlah damai sejahtera surga boleh menjadikan kami lebih dekat kepadamu. Inilah doa kami, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.